Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Saya mau bertanya Ustaz, kenapa pada zaman sekarang ini baik yang namanya S1, S2, S3 kurang bermutu? Ustaz, apa penyebab utamanya Ustaz? Apakah perguruan tingginya juga yang tidak bermutu? Tolong Ustaz jelaskan sejelas-jelasnya. Di sini saya menyampaikan sebenarnya kita juga tidak bisa mempersalahkan perguruan tingginya. Bahkan mereka juga ada yang lulusan dari luar negeri, dari universitas yang begitu bergensi itu. Tapi ternyatanya memang itu kurang juga berkualitas. Ini yang menentukan kualitas atau tidak itu pribadi kita. Kalau kita lagi pertama itu, kalau dia tu benar sesuai yang dihendakinya, bisa berkualitas. Contohnya, pada umumnya, mereka itu kadang-kadang berkuliah, tujuan utama mereka kuliah itu hanya semata-mata ingin mencari ijazah. Itu dasar utamanya. Yang kedua, mereka juga bertujuan berkuliah itu ingin mendapat titel. Itu. Yang ketiga, mereka itu bertujuan untuk berkuliah itu untuk mudah mencari pekerjaan. Itu tujuan mereka. Setelah tercapai apa tujuan mereka, selesai. Mereka itu tidak mau istilah memperdalamkan ilmu. Itu tak ada tujuan mereka. Kerana tujuan mereka itu yang tiga tadi. Memperdalam ilmu tak ada dia. Kalau dah selesai, selesailah. Seharusnya tidak sebegitu. Kita telah tamat dari universitas itu atau sudah bergelar S1, S2, S3. Harus kita memperdalamkan ilmu. Itu yang berkualiti. Memperdalamkan ilmu. Kadang-kadang ilmu itu tidak kita peroleh yang bentuknya pendidikan formal. Formal di universitas tidak. Kadang-kadang kita memperoleh itu di non-formal. Itu penting itu kita perdalamkan. Jangan tujuan hanya mendapat pekerjaan, maka bobotnya tidak memiliki. Coba kita perdalam ke ilmu. Kalau sudah memperdalam, bagaimana memperdalam ilmu? Kita harus betul-betul memperdalamkan gini caranya. Saya pasti ingat dulu kalau diharapkan di sekolah atau di kuliah itu hanya biasa-biasa saja cumanya. Walaupun kita mendapat nilainya tinggi, kalau kita keluar tidak mau kita istilahnya mempertambahkan ilmu, kita jauh ketinggalan. Itu sebabnya. Walaupun kita nilai yang terbaik di universitas, umpamanya kita nilai universitas itu memperoleh cum laude, IPK-nya 4, umpamanya. Itu namanya kita istilahnya pintar di kampus namanya. Kalau istilah orang Melayu, kalau pintar di kampus itu namanya pintar di kandang. Pintar dalam kandang namanya. Dalam kandang pintar, sudah keluar kandang, tewas kita. Itu dia. Itu nama pintar di kandang. Jadi kita sebetulnya tidak seperti itu. Kita harus mempertahankan mutu sebetulnya. Kami masih ingat waktu masih sekolah biasa-biasa, setelah kuliah biasa-biasa sampai keluar, kita memperkuatkan kepribadian kita. Sehingga kita membuat satu rumus. Kami dulu gitu. Tamat umpamanya di bidang matematika. Bukan hanya pandai matematika aja, buat rumus yang semudah-mudahnya. Rumus itu lebih cepat dari kalkulator. Kita buat sendiri. Belajar di sekolah tak ada, di perguruan tinggi tak ada itu. Kita menemu sendiri. Itu cara untuk meningkat bobot harus gitu. Kita temu sendiri. Bikin rumus sendiri. Nanti pamerkan rumus itu pada orang. Betul-betul cepat. Bagaimana merumus yang cepat? Contohnya untuk mengali yang cepat bagaimana? Melebihi kalkulator cepatnya.
Umpamanya 95 kali 95, 105 kali 105, 177 kali 177. Kita dah tahu untuk menjawabnya. Kenapa? Kita sudah menemui rumusnya. Begitu cara. Jadi kita harus memperdalamkan ilmu. Baik ilmu umum maupun agama. Agama juga demikian. Maka kita di samping itu harus memperdalam ilmu agama. Memperolehnya kita bukan hanya sekedar memperoleh, harus kita tadaburkan ilmu itu. Apa itu tadabbur? Kita hayati. Lepas itu tabayunkan. Apa itu tabayun? Kita perdalamkan. Itu dalam agama. Semua ilmu harus begitu. Kalau kita bisa memperdalam ilmu kita, baru kita punya, kata orang-orang sana ya, berkualiti. Kadang-kadang ini tidak berkualiti. Ya, sama sekali lebih pintar kadang-kadang orang umum biasa saja. Jauh lebih pintar lagi dia. Kenapa? Orang umum itu betul-betul mempelajarinya. Kadang-kadang dia tamatan dari jurusan itulah, jurusan inilah, adalah IT lagi nama jurusannya ya. Tapi lebih pintar orang biasa. Orang biasa tidak lewat dari kejuruan seperti dia, lebih pintar orang biasa daripada dia. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya hanyalah kerana mereka itu masuk di perguruan tinggi hanya semata-mata mengharap titel. Yang kedua mengharap ijazah. Yang ketiga mengharap supaya mudah dapat kerja. Setelah ditempuhnya itu, yang ketiga itu, dia tak peduli. Mau hilang ilmu dia tak peduli. Itu yang paling penting bagi dia. Makanya banyak baik S1, S2, S3 tidak punya kualiti. Itu penyebabnya. Jadi penyebab tidak kualitinya kena mulai kepribadiannya hanya memikirkan hanya memperoleh ijazah, memperoleh gelar atau titel itu, ya, dan ingin mendapat kerja. Itu saja. Ya, untuk pengilmuannya jauh ke belakang. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau memperdalam ilmu. Mereka tidak terfikir tentang bagaimana lebih pentingnya ilmu daripada apa yang diharapkannya. Makanya saya sudah bertekad, kalau ada orang bekerja dengan saya itu, saya harapkan bukannya titelnya yang tinggi, bukannya yang penting berkualiti. Kalau berkualiti dia saya terima, tak berkualiti tidak diterima. Jadi kita mengambil tenaga skill yang paling utama apapun pekerjaannya, ya, bukan titel, bukan tetapi tenaga ahlinya, ya. Kalau sudah dia ahli, okey, itu boleh, ya, walaupun dia pendidikan biasa-biasa, tapi dia punya kualitas. Lebih utama kualitas dari kuantitas. Ini saja ya. Mudah-mudahan Pak Abdullah akan faham. Penyebabnya adalah mereka itu salah memilihnya. Mereka hanya mengharap, kena mengharap mendapat ijazah. Kedua, kena mengharap dapat gelar atau titel. Yang ketiga, mereka mengharap supaya mudah dapat bekerja. Soal ilmu jauh daripada itu, ya, yang mereka harap. Makanya mereka tidak berkualitas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.